Pemirsa apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Afiliani dalam Economic Lounge with ISEI yang pada malam hari ini akan mengangkat elektronifikasi dan sistem pembayaran nasional. Kita tahu bahwa gerakan non-tunai sudah berjalan sejak tahun 2014. Namun demikian, baru-baru ini setelah dilakukannya e-tol di mana pembayaran tol tidak boleh menggunakan tunai, maka ini menjadi hal yang menarik bagi masyarakat, ada yang pro dan kontra. Tapi bukan hanya itu saja, saat ini juga ekonomi digital telah berkembang pesat yang juga membuat banyak pihak akan mengeluarkan sistem pembayaran tidak hanya perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan beberapa aturan yang terkait dengan sistem pembayaran nasional, bahkan juga ada rencana bahwa ke depan berbagai kartu-kartu akan digunakan untuk domestik. Nah, bagaimana dalam pelaksanaannya dan juga bagaimana perlindungan konsumen pada malam ini akan kita bahas bersama narasumber saya. Yang pertama adalah Bapak Pungki Wibowo. Beliau adalah Direktur Eksekutif Departemen Elektronifikasi dan Gerbang Pembayaran Nasional. Selamat malam Pak Pungki. Dan juga ada Bapak Eko Listianto. Beliau adalah ekonom dari Indef. Selamat malam. Malam. Iya. Nah, untuk sebelum itu kita akan melihat dulu ada tayangan berikut ini. Oke. Nah, tetapi ini mungkin ada masalah teknis. Baik, Pak Pungki, ini menjadi menarik karena kalau kita melihat sejak tahun 2014 sudah ada gerakan-gerakan terkait dengan non-tunai ya, di mana masyarakat supaya tidak menggunakan semuanya dengan tunai. Nah, ternyata bukan hanya itu, dalam perkembangannya ekonomi digital juga berkembang begitu pesat. Nah, bagaimana Bank Indonesia pada saat itu adalah mengembangkan kenapa gerakan ini muncul non-tunai gitu? Apakah kita melihat negara lain atau memang ada kesadaran atau ada dampak-dampak lain? Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi begini Bu, kenapa gerakan non-tunai ini muncul? Seperti kita ketahui bahwa dengan adanya gerakan non-tunai, itu berarti transaksi di masyarakat, seluruh transaksi ekonomi dilakukan melalui lembaga keuangan formal. Iya. Jadi dengan adanya media pembayarannya bisa macam-macam Ibu. Seperti Ibu ketahui kartu debit, kartu ATM, kartu kredit, uang elektronik yang baru saja. Nah, ini semua uang yang masuk melalui media pembayaran tersebut masuk ke lembaga pembayaran formal yang resmi atau lembaga intermediasi yaitu perbankan. Iya. Gitu. Dari situ tentu saja sesuai fungsinya sebagai lembaga intermediasi, uang yang terkumpul ini akan semakin memungkinkan mengenable perbankan di Indonesia sebagai lembaga yang menghubungkan antara deficit spending unit dan surplus spending unit untuk memberikan kontribusinya dengan kemampuan yang lebih besar untuk melakukan fungsi intermediasi melalui kredit dengan uang yang tersebut sehingga pembangunan di masyarakat bisa berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui Bu, gerakan elektronikasi non-tunai ini kurang lebih sejak tahun 2014 diresmikan oleh Bapak Agus Martowadoyo Gubernur Bank Indonesia. Selama kurang lebih 4-5 tahun terakhir ini perkembangannya sangat besar. Gitu. Berapa persen itu pertumbuhannya kurang lebih? Pertumbuhannya sekarang untuk yang retail saja Ibu itu sudah mencapai 2,03 kali PDB. Oh, 2,03 kali PDB. Jadi pada saat memulai kita juga memperhitungkan mungkin at the end atau 2017 baru 1,8. Tapi perkembangannya sangat besar sampai 2,03. Otomatis uang yang terkumpul di lembaga intermediasi juga semakin besar untuk membantu pembangunan di masyarakat. Iya. Mas Eko bagaimana ini melihat dari perkembangan uang non-cash, gerakan non-cash ya, yang sudah digalakkan sejak 2014 tadi juga ada kebijakan yang diharapkan ini juga lembaga intermediasi itu terbantu ya. Tapi kenapa kok banyak masyarakat yang masih khawatir dengan menggunakan non-tunai ini? Ya pertama kita juga harus mengapresiasi bahwa ada gerakan non-tunai ini ya. Dengan demikian berarti sebetulnya secara umum gitu ya ke depan ini positif lah gitu ya untuk juga sebagian masyarakat kita yang memang kelas menengah terus tumbuh begitu ya, pasti mereka membutuhkan ini dan juga kemudian difasilitasi oleh Bank Sentral gitu ya, oleh Bank Indonesia begitu ya. Nah, tetapi memang perkembangannya sebenarnya cukup pesat begitu ya, terutama daerah perkotaan begitu ya. Tetapi memang tidak semuanya belum ini ya, apa istilahnya ya, tingkat kesadaran ataupun juga rasa nyaman saya rasa ya yang paling utama begitu ya, itu terhadap gerakan non tunai ini begitu ya. Beberapa hal juga kita harus lihat bahwa masyarakat kita kan juga beragam begitu ya. Nah, ada yang sudah memulai gitu ya, tapi juga ada yang masih melihat berbagai macam tingkat risiko begitu ya. Salah satunya mungkin juga risiko teknologi dan juga yang juga harus diperhatikan adalah terkait
infrastrukturnya begitu. Jadi hal-hal semacam jadi itu. macam-macam ya. Memang saya melihat ada di daerah-daerah itu cenderung masih menggunakan cash. Bahkan kalau kita belanja 10 juta, 20 juta, ternyata mereka masih banyak yang belum punya rekening bank. Kata mereka, kalau saya tanya kenapa? Karena dia bilang kena biaya. Nah, jadi mereka itu masih melihat biaya itu sebagai masalah, padahal resikonya lebih tinggi. Gimana nih Mas Eko kalau melihat itu? Ya, sebetulnya kalau kita melihat ya, gerakan non tunai kan kata kuncinya adalah efisien begitu. Betul. Ya. Dan memang dalam penerapannya ya saya juga sebagai generasi muda itu relatif juga sangat ini ya, banyak sekali terbantukan begitu kan, banyak sekali hal-hal yang bisa sangat praktis begitu ya. Tetapi memang bagi sebagian kalangan terutama yang biasa menggunakan uang tunai begitu ya, tapi kemudian harus belanja dengan non tunai, ya kadang-kadang ada gitu ya persoalan tadi biaya, dan kemudian karena tidak melihat sisi lainnya, yaitu kepraktisan dan lain-lain itu sebenarnya juga bagian dari biaya sebetulnya ya. Gimana Mas Pungki? Saya melihatnya begini, masyarakat kita ini kan yang berpendidikan rendah itu masih sangat besar kan. Yang pendidikan tinggi itu paling hanya mungkin nggak sampai 20% gitu. Ini apakah ini juga menjadi penyebab bahwa gerakan non tunai ini masih agak sulit di masyarakat dengan kondisi masyarakat kita, selain tadi infrastruktur, kemudian juga budaya yang berbeda-beda, mungkin juga tingkat pendidikan. Nah, apa yang dilihat dari penelitian di BI? Kalau di BI kita melihatnya bahwa satu, saya sependapat dengan Ibu adalah mengenai tingkat edukasinya. Berbeda-beda Pak. Baik dari segi usianya maupun dengan kalau kita analisa spasial geografis kelihatan sekali perbedaannya. Bagaimana cara mereka menerima gerakan non tunai ini gitu ya. Karena itu Bank Indonesia Ibu mendekatinya melalui dari berbagai lapisan segmen masyarakat dan di seluruh Indonesia. Tahap yang pertama dilakukan oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia melakukan komitmen untuk membantu penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Di sini ada 200.000 agent tersebar di seluruh Indonesia dan itu di pelosok-pelosok yang punya karena keluarga penerima manfaat ini. Ini yang kebijakan baru pemerintah ya, bahwa bansos itu diberikan secara non tunai. Ada program Keluarga Harapan, ada bantuan pangan non tunai. Otomatis concern tadi dari Mas Eko dan Ibu, edukasi secara pelan-pelan goes without saying. By design, by default itu ada di sana. Masyarakat kecil terbiasa. Setelah terbiasa, tapi pastikan dulu, Bank Indonesia memastikan, Bapak Gusmanto menginginkan bahwa yang utamakan adalah perlindungan konsumen. Yaitu perlindungan konsumen itu tadi concernnya Mas Eko, biaya transaksi. Kalau untuk penyaluran bantuan sosial, misalnya saya pemegang kartu mandiri, tidak ditanggung kepada masyarakatnya kartu mandiri mau pakai memegang kartu mandiri mau pakai edisi BNI, karena Bank Indonesia sekarang sudah mengeluarkan kebijakan gerbang pembayaran nasional, ada interoperability, ada interkoneksi khusus untuk kalangan yang tidak beruntung atau yang mendapat bantuan sosial, itu biaya transaksinya nol. Itu tidak dibebankan kepada siapapun? Tidak dibebankan kepada siapapun. Dan perbankan dalam hal ini benefitnya apa dong kalau gitu buat bank? Karena dia hanya mendapat apakah karena penempatan dananya dalam jangka waktu tertentu? Iya, penempatan dananya dalam waktu tertentu dari Kementerian Keuangan kepada kuasa pemegang anggaran dalam 1 bulan sebelum disalurkan. Tapi nggak sekaligus langsung BEP Bu, masih beberapa tahun kemudian. Tapi ingat, himpunan bank milik negara ini kan sebagai agent of development juga. Jadi ada kesepakatan ya untuk social responsibility, ada suatu tanggung jawab yang dia harus emban sebagai agent of development, dan economic of skill-nya yang begitu luas, bisa memberikan biaya kepada pemerintah pun nol ya. Jadi sangat terbantu. Setelah itu lapisan bawah terjaga, kita masuk ke lapisan yang lebih atas Bu, yaitu melalui jalan tol yang elektronifikasi. Yang sekarang diwajibkan ya, walaupun ramai tapi akhirnya ngikutin juga ya gitu. Masyarakat merasakan manfaatnya gitu ya. Tapi kita tetap berdiskusi terus. Nah, sehingga tadi yang di bawah udah mulai terjaga, udah mulai bisa melakukan transaksi non tunai. Middle class ke atas terjaga juga udah melakukan transaksi non tunai. Kita akan masuk lagi nanti. Sebelum masuk lagi ke yang kelas bawah dulu nih, saya mau tanya. Yang kelas bawah kalau kita lihat dengan non tunai harus pakai kartu debit tadi ya, Mas. Masalahnya sekarang kartu debit kita kan masih tergantung pada asing kan, gitu loh. Sehingga harus membayar, memang di sininya gratis, tapi kan membayar tetap transaksi itu kepada yang pemilik kartu itu gitu. Karena kita belum nasional kan. Kalau nasional mungkin kan harus membayar. Itu jadi beban siapa? Tapi ntar aja jawabnya, kita harus break lagi. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Afiliani, tetap di Economic Lounge with Isay.